Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Ahmad Yani dalam diskusi RUU KUHP bersama Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum dan HAM, Selasa 18 Juni optimis revisi Undang-Undang KUHP akan selesai pada akhir masa sidang 2013 mendatang. Revisi KUHP ini sangat penting karena selama ini Indonesia belum memiliki satu kodifikasi dan unifikasi atau kumpulan dan penyatuan hukum pidana. Delik-delik hukum pidana masih tersebar di mana-mana sehingga perlu disatukan dengan berbagai perbaikan tindak pidana hukuman mati, penghargaan terhadap hukum adat, dan lain-lain yang lebih komprehensif. Ahmad Yani menambahkan, penyatuan delik pidana inilah yang menjadikan Komisi 3 DPR RI optimis akan mampu menyelesaikan revisi KUHP sampai akhir masa sidang 2013. Tapi yang harus disepakati adalah fondasi kerangka acuan revisi KUHP sendiri, karena dari kerangka itu akan diketahui mana delik yang menjadi prioritas. Tentang hukuman mati dalam revisi KUHP tersebut, Yani menegaskan jika fraksi P3 sangat mendukung hukuman mati bagi pemerkosa, narkoba, teroris, pembunuh, dan koruptor. Anehnya dalam DIM yang diajukan oleh pemerintah, masih ada kesan penghalusan bahasa dalam hukuman mati tersebut dengan menyebut sebagai pidana istimewa atau kekhususan tertentu. Demikian pula dengan hukum adat, lanjut Yani, DPR RI sangat menghargai hukum adat yang sudah ada dan berkembang selama ini. Karena itu, DPR dan pemerintah tak boleh menghalang-halangi hukum adat yang berlaku, mengingat sumber hukum Indonesia ini ada 3, yaitu perdata, agama, dan adat. Misalnya soal pernikahan. Menurut politisi P3 ini, jika menurut agama, keyakinan dan adatnya pernikahan atau perkawinan antara lelaki dan perempuan. Menurut politisi P3 ini, jika menurut agama, keyakinan dan adatnya pernikahan atau perkawinan antara lelaki dan perempuan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka KUHP ini tak boleh mengintervensi hukum yang sudah berlaku tersebut. Kita harus hargai hukum adat ini. KUHP tetap menghargai kearifan lokal dan itu tak bisa ditempatkan dalam tindak pidana KUHP, sehingga materi ini masuk ke dalam unifikasi hukum. Selain itu terkait pasal makar, menurut Yani menebarkan rasa kebencian dan penghinaan terhadap kepala negara asing, harus dijelaskan maksudnya secara konkret dalam KUHP ini, agar tak mudah menjerat rakyat ini ke dalam kriminalisasi. Tim tvparlemen.com mewartakan.